Pemirsa, Anda masih bersama saya dalam 60 Minutes with Erlangga Hartarto. Pak Menko, ini kan kemarin baru diterbitkan Perpres itu. Itu apa latar belakangnya, Pak? Publik, kenapa sudah ada organisasi kok ada yang baru lagi? Ya, pertama dalam situasi bencana biasanya ada beberapa tahapan sesuai dengan Undang-Undang Bencana. Yang pertama program tanggap darurat. Di mana pada saat tanggap darurat, pada saat epicentrum itu sedang memuncak. Nah, kemudian ada program rehabilitasi dan ada program rekonstruksi. Tetapi bencana yang terjadi di sektor kesehatan kali ini berbeda. Di mana kalau bencana gempa bumi misalnya dia berhenti, walaupun pada tahap berikutnya masih ada tremor gempa susulan sedikit-sedikit atau gempa susulan. Tetapi sudah bisa bergerak ke arah rehab dan recon. Nah, ini analoginya sama. Pada saat ini dia tanggap darurat, itu komandannya adalah Pak Menko PMK. Nah, pada saat dia masuk ke rehab dan rekonstruksi, maka ini sekarang sektornya adalah dibalans antara ke sektor kesehatan dan ekonomi. Dan oleh karena itu Bapak Presiden menerbitkan Perpres 82. Walaupun situasi pandemi COVID ini adalah bencana yang tidak serta-merta berhenti. Karena dia akan berhenti sesudah vaksin ini ditemukan. Tetapi tentu pemerintah tidak menunggu sampai berhenti tanpa kegiatan produktif dan aman dilaksanakan oleh masyarakat. Karena tadi untuk membalans antara saving life dan livelihood of the people. Bagaimana kita selamatkan secara balance. Yang istilah Bapak Presiden gas dan remnya. Nah, sekarang ini dilakukan, ada dalam struktur ini tentu dilibatkan para Menko, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan dalam kebijakan publik yang tentunya kebijakan ini adalah kebijakan yang sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Sehingga mana yang perlu diakselerasi bisa diakselerasi. Kemudian dalam pelaksanaannya ada Satgas COVID yang tetap dipimpin oleh Pak Doni Munardo. Nah, itu tentu Satgas COVID ini terus sampai ke daerah dengan kewenangan dan penugasan yang sama. Nah, kemudian di tingkat operasional di sektor ekonomi itu ada tambahan pelaksana yaitu Saudara BGS. Nah, integrator dari dua ini adalah persnelingnya otomatisnya itu ada di Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Iya, sehingga karena Menteri BUMN kan punya tenaga, baik itu BBM maupun elektrik. Ada PLN, ada Pertamina, dan ada yang lain, sehingga transmisinya diharapkan bisa mulus sebagai integrator. Nah, ini kan kalau kita lihat kan organisasi satu hal, tapi kan yang fokus menangani adalah bagaimana menghentikan COVID ini, ya pengobatan recovery, juga ekonomi, pemulihan dan reformasi. Tapi organisasinya banyak sekali, ada wakilnya 3 Menko, 3 Menteri, ini bagaimana mengorganisasinya, Pak? Ya, pertama tataran organisasi ini kan kebijakan publik. Kalau kebijakan publik berarti prioritas dan anggaran. Nah, tentu prioritas dan anggaran ini yang tentu dikoordinasikan. Terutama nanti di anggaran 2021. Kalau anggaran yang sudah ada yang 695 ini kan yang di tahun ini. Nah, ini tentu kita juga dorong untuk digelontorkan. Apabila tidak bisa menggelontor, ditangani. Bagaimana caranya? Dan kami juga berkomunikasi dengan LKPP, dengan BPKP, dengan Kejaksaan, bahkan dengan KPK. Sehingga kita betul-betul bisa mendorong suasana yang tidak normal ini dalam situasi COVID. Bahkan sudah ada, katakanlah, LKPP pembelian khusus. Sehingga dengan demikian diharapkan serapan anggaran bisa maksimal. Dengan serapan anggaran maksimal, maka demand itu tercipta. Nah, dengan demand tercipta, ini UMKM maupun produksi ini akan mulai berjalan. Nah, ini yang akan didorong oleh pemerintah. Dari sisi demand, pertumbuhan ekonomi kita kan didrive oleh rumah tangga nomor 1 kan, kontribusinya 57-58%, Pak.
belanja pemerintah kan sekitar 13-14%. Tapi dalam pandemi COVID-19 ini, pemerintah yang menjadi harapan ini. Ya, kalau kita lihat anggaran pemerintah dibandingkan tahun lalu, year on year kan dengan adanya COVID ini naik 36%. Oke. Dengan demikian betul-betul pemerintah menjadi stimulan terhadap perekonomian. Dan dalam situasi gini, demand shock itu tidak hanya terjadi dari dalam negeri, tetapi dari luar negeri juga. Karena banyak negara menerapkan lockdown. Ya, dan negara yang lockdown kelihatan lebih deep dive, lebih dalam. Seperti India -20, kemudian berbagai negara lain. Nah, oleh karena itu, sambil menunggu negara lain juga pulih, negara lain pun akan mementingkan kepentingan nasionalnya sendiri. Ya. Sehingga sebetulnya yang terjadi secara geopolitik adalah regionalisme versus globalisme. Itu sekarang terjadi. Itu yang sekarang terjadi. Sehingga masing-masing itu memprotek negaranya sendiri. Dan ini belajar dari berbagai krisis, Perang Dunia Pertama, kemudian Perang Dunia Kedua, kemudian bahkan 1918, itu korban dari Indonesia sendiri pada waktu itu banyak, 4 juta pada waktu itu, dan episentrumnya waktu itu lebih di Jawa Timur, wabil khusus di Madura. Nah, ini yang menjadi pembelajaran pasca pandemik ini selesai, itu ekonomi selalu naik ke atas. Jadi sesudah pandemik ini membuat bottom, dia naik ke atas. Oleh karena itu global tema adalah riset. Yang dimaksud riset adalah dari minus kita nolkan dulu. Nah, dari nol baru bisa digas lebih kencang ke atas. Belajar dari 98, 2008, itu seluruhnya ekonomi tumbuh pasca itu. Walaupun 98 relatif lebih lambat, tetapi yang 2008 itu lebih cepat. Dan itu terus sampai 2020. Jadi ini yang terjadi, sehingga kita harus mengantisipasi bahwa siapa yang nanti akan menjadi winner pasca pandemik ini juga kita harus lihat. Nah, itu ialah yang ditambahkan, tugasnya bukan pemulihan ekonomi saja, tetapi transformasi. Ekonomi. Karena kalau pulih itu bisa sakit lagi. Iya, sekedar pulih ya. Iya, tapi kalau transform itu dia akan meloncat. Nah, itu yang diminta oleh Bapak Presiden, agar kita meloncat, sehingga kita pada saat yang sama kita harus menjadi bangsa yang maju, keluar dari middle income trap. Jadi kita mengharapkan jadi V, Pak, turun kuartal 2, turun jadi bisa naik kembali kuartal ketiga. Nah, itu kan spending. Nah, ini sekarang bagaimana mendorong supaya spending itu bisa, ya memang target akhir tahun, tapi diharapkan bansos ya selesailah Agustus September begitu, yang UMKM juga. Ini bagaimana disbursement anggaran bisa lebih cepat, Pak, dengan organisasi kalau baru? Kembali lagi, disbursement anggaran itu kan 8 KL utama, mulai dari pertahanan, pendidikan, kemudian kesehatan. Nah, KL-KL perhubungan, PUPera. Nah, KL-KL besar ini diharap menstimulan 80% daripada anggaran. Nah, tentu KL besar akan didorong, dan salah satunya Bapak Presiden sudah mengarahkan bahwa proyek-proyek itu bisa dikonversi menjadi multi-years. Karena kalau proyeknya tidak multi-years, itu dikhawatirkan tidak bisa selesai di bulan Desember, maka biasanya kementerian itu tidak berani spending. Nah, ini yang kita dorong untuk spending sebesar-besar. Jadi apakah Pak Menko optimistis kita tahun ini akan positif, Pak, luput dari resesi? Tapi jangan dulu, Pak Menko. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena kita akan kembali dalam 60 Minutes with Erlangga Hartarto.